Hai teman-teman pecinta bulu tangkis dimanapun kalian berada, baik lagi bersama saya di channel Badminton Glasses Official. Dan kali ini teman-teman kita masuk di penghujung tahun 2023. Udah banyak banget sih yang request ya, minta dibuatkan video khusus untuk raket-raket terenak di tangan saya di harga 100 ribuan, 200 ribuan, 300 ribuan. Semoga nanti request teman-teman bisa saya buatkan satu persatu. Dan di video kali ini teman-teman, saya lebih fokus untuk menyampaikan atau ngasih informasi, berbagi, sharing ke teman-teman semuanya. Raket-raket yang di tangan saya itu bener-bener enak, nyaman banget. Sekali megang di match awal, di pemanasan awal sebelum kita main itu udah enak banget di tangan. Dan di episode ini saya buatkan 12 raket yang di tangan saya itu langsung klop, langsung enak. Bahkan beberapanya itu harga murah dan beberapanya harga tinggi. Jadi saya nggak mengkategorikan raket-raket ini di satu harga ya. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas satu persatu 12 raket yang paling enak di tahun 2023 ini. Ya, yang pertama ini adalah raket Vellet Aeromars 10. Walaupun sebetulnya raket Vellet Aeromars 10 ini udah keluar ya 2 tahunan yang lalu, berbarengan dengan Vellet Galaxy Flare 10 teman-teman. Tapi karena Aeromars 10 ini barusan saya cobain di tahun 2023, jadi saya masukkan satu raket ini di kategori raket yang enak di tangan saya. Bahkan di awal kali pemakaian, di pemanasan pertama sekali megang langsung enak. Ya, raket Vellet Aeromars 10 ini sih sebetulnya tipikalnya all round ke power ya teman-teman. Walaupun karena plus minus produksi, kadang kita dapat berat yang agak ringan, kadang-kadang kita juga bisa dapat berat yang agak lebih berat sedikit. Walaupun sebetulnya Vellet Aeromars 10 ini ngasih dua opsi pilihan berat ya, yang satu 4U dan satu 3U. Tapi satu hal menarik yang saya jadikan catatan penting untuk Vellet Aeromars pun juga di Vellet Galaxy Flare 10 ya, karena sebetulnya dua raket ini kan produksi yang sama, hanya beda warna. Satu hal menarik dari raketnya Vellet di series ini adalah tingkat akurasi raketnya, yang saya rasa produksi Vellet di series ini memang nggak sembarangan. Karena yang saya rasakan beberapa waktu yang lalu ketika saya coba perbandingkan secara detail ya, ternyata beberapa raket yang sama enaknya dengan beberapa brand lain gitu ya. Raket Vellet Aeromars pun juga Galaxy Flare ini punya tingkat akurasi yang baik banget. Kemudian teman-teman, raket selanjutnya adalah raket Eagle di series Evo Max. Raket keluaran baru dari brandnya Eagle, yang biasanya kita ngerti Eagle ini ngeluarinnya sepatu-sepatu yang keren, kece, terjangkau. Di tahun 2023, Eagle ternyata berani mencoba untuk berkompetisi ya. Di tengah-tengah produksi raket yang begitu banyak dari banyak brand, Eagle mengeluarkan beberapa series raket yang ketika saya cobain, yang paling nyaman di tangan saya, bahkan di awal kali megang, itu adalah Eagle di series Evo Max ini teman-teman. Ya, singkatnya sih enaknya raket Eagle di series Evo Max ini ya all round-nya dapet, powernya dapet, pun juga defense-nya nggak tekor. Jadi di harga 400-500 ribuan sebetulnya ya Eagle termasuk ngasih produksi raket yang bener-bener stabilnya dapet, materialnya bagus, di sisi lain coloringnya juga kekinian. Dan bocorannya ya 2-3 bulan kemarin sih saya pulang kampung bawa raket Eagle Evo Max ini ke kampung halaman. Kawan saya ada yang nyobain raket ini, langsung dibayarin karena memang buat dia raket ini jauh lebih baik ketimbang raketnya dia yang harganya kurang lebihnya sama. Tapi Eagle Evo Max ini menurut dia jauh lebih nyaman banget di tangannya dia. Kemudian raket selanjutnya adalah raket dari brandnya Hard teman-teman. Ini adalah Hard terbaru yang seriesnya namanya Axton Air. Ya, walaupun ada beberapa catatan untuk raket Hard Axton Air ini, yang saya rasakan ketika dipakai main, raket ini agak berbeda dengan spesifikasi bawaan raketnya, terutama di shaft stiffness-nya yang katanya fleksibel, tapi yang saya rasakan kayak medium, tapi tingkat responsibility-nya jauh lebih baik ketimbang raket-raket yang di medium ya. Jadi raket ini kayak 60% lebih mendekati medium stiff. Tapi ya itu, walaupun feel pemakaiannya rada berbeda dengan spesifikasi bawaan yang disampaikan oleh Hard di raket Hard Axton Air ini, yang saya rasakan bener-bener raket Hard Axton Air ini di tangan saya nggak butuh adaptasi lama. Bahkan waktu megang pertama langsung cocok. Kemudian teman-teman, raket yang ke-9 yaitu raket Fraser di series Expander Z6. Ya, ini bener-bener raket yang terjangkau banget karena harganya cuma di 100 ribuan, di bawah 200 ribu, tapi performanya bener-bener oke. Bahkan di video review kemarin ada testimoni dari atlet Tarkam yang saya sisipkan di video itu teman-teman, yang katanya dia nggak percaya
Performanya bener-bener kayak raket 500-600 ribuan tapi harganya sangat terjangkau banget. Dan ini menjadi satu kelebihan dari raket Fraser di series Expander Z6 ini ya. Walaupun kayaknya beberapa waktu akhir ini kayaknya udah sulit, karena ketika saya dapetin raket ini udah jarang banget stok-stok di toko online. Kemudian teman-teman, raket yang selanjutnya adalah Li-Ning Blast 100. Ya, ini nggak populer banget dari brandnya Li-Ning sih. Walaupun pengalaman saya ketika pakai raket ini ternyata punya feel yang enak banget. Bahkan kalau dibandingkan dengan raket Li-Ning yang juga viral di tahun 2023 ini, misalnya X-Force Cannon ya, itu jauh lebih responsif raket ini, pantulannya juga enak. Bahkan yang saya sukain dari raket Li-Ning Blast 100 ini adalah stiffness-nya yang lebih kaku dari X-Force Cannon. Walaupun raketnya ini katanya berat 5U, karena memang balance point-nya tinggi atau feel berat kepalanya lebih dominan, jadi ya raket ini termasuk raket yang enak di segala pukulan. Pun juga dipadukan dengan desain yang menarik sebetulnya. Jadi menurut saya ini jadi kombinasi yang menarik ya. Performanya nyaman, di sisi lain warnanya juga oke. Jadi ya recommended banget di harga 500 ribuan. Dari brand Li-Ning lagi. Kemudian teman-teman, raket yang selanjutnya yaitu raket dari brandnya 100 ya, salah satu brand yang lumayan besar yang barusan keluar di tahun 2022-2023 ya. Dan di tahun 2023 kemarin 100 ini mengeluarkan satu series yang namanya yaitu Atomic Dark Sword. Ya, walaupun raket ini sebetulnya shaftnya fleksibel, tapi benar-benar raket ini konstruksinya atau feel dipakai main di tangan saya benar-benar nyaman. Walaupun saya pribadi lebih suka dengan raket yang shaftnya lebih ke medium stiff ya, agak ke kekaku-kakuan sedikit, tapi pakai raket ini walaupun dia agak lentur tapi punya feel yang nyaman di tangan saya. Makanya kenapa 100 Atomic Dark Sword ini saya masukkan di satu raket yang buat saya pribadi adaptasinya gampang, dipakainya langsung klop. Oke, kemudian raket selanjutnya yaitu raket dari brand dalam negeri, yaitu Haikua. Ini adalah raket Haikua di series Addicted LTG. Ada beberapa raket di series Addicted dari brandnya Haikua ini, Albino Limited Edition, dan yang terakhir banget tuh yang 6 tahun Genta Sport yang berwarna merah marun dengan shaft flexibility yang medium stiff. Ya, bener-bener raket Haikua Addicted LTG ini di tangan saya main all around-nya dapet, powernya juga gede banget. Di sisi lain defense dan drive-nya bener-bener gak tekor. Dan pengalaman saya sih nyaris series Addicted LTG yang shaftnya medium stiff semuanya, responsifnya semuanya dapat semuanya. Yang Albino, yang Limited Edition pun, yang 6 tahun Genta Sport itu pun bener-bener di tangan saya nyaman banget. Makanya kenapa raket Haikua Addicted LTG ini saya masukkan di 6 besar. Raket yang paling nyaman di tangan saya pun nggak perlu adaptasi lama, bahkan saat pertama kali megang pun langsung masuk, langsung in, langsung dapat banget feelingnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ke raket 5 besar terakhir. Ya, ini adalah raket RS di series Octagon 11 Smash. Selain warnanya saya memang suka banget kombinasinya, dominan abu-abu dan bercak-bercak kecil yang bikin raket ini lebih kerasa elegan. Di sisi lain, shaft medium stiffnya raket ini feel balance point yang head heavy, pun juga dengan beratnya yang masuk di kategori 3U. Sebetulnya masuk kategori raket yang lumayan berat, tapi karena frame kepala raketnya itu lancip sword yang bisa meminimalisir hambatan dengan angin, swing raket ini bener-bener all round-nya dapat, powernya gede. Dan yang mengejutkan saya teman-teman, performa defense raket ini itu bener-bener nggak tekor, nyaman banget. Ini yang buat saya pribadi masukkan raket RS Octagon 11 Smash ini sebagai satu andalan untuk saya pribadi ketika main badminton di lapangan. Worth it banget. Kemudian teman-teman, raket selanjutnya yaitu raket di brandnya Mizuno. Walaupun raket ini harganya lumayan sih, 2,5 jutaan. Ini adalah Mizuno Fortius 29 Ultima. Walaupun raket ini tuh masuk di kategori raket yang ringan, beratnya cuma 5U, tapi karena punya balance point yang head heavy atau feeling berat kepalanya dan juga shaft stiffness-nya itu stiff, dipadukan dengan material raket terbaiknya Mizuno ini teman-teman. Bener-bener feeling all round-nya, powernya, smash-nya, defense-nya, kontrolnya, drive-nya bener-bener gak tekor. Bener-bener akurasinya bagus banget. Perpaduan spesifikasi raket yang kayak gitu itu bener-bener saya suka banget. Apalagi ditambah, ya kita ngerti semua bahwasanya karakter, coloring, cat, finishing, penampakan, penampilan kosmetik raket-raketnya Mizuno itu juara banget. Yang murah-murah aja keren, apalagi yang harganya 2 juta atau 2,5 jutaan pasti lebih keren banget.
Kemudian teman-teman, raket yang selanjutnya yaitu adalah raket Yonex. Dan raket ini baru beberapa minggu ini saya review. Ini adalah raket Yonex di series Astrok 3DG ST. Ya, walaupun raket ini harga 1 jutaan, tapi ngeluarin budget di 1 juta, dapat performa raket yang kayak gini sih saya benar-benar gak nyesel. Karena yang paling saya sukai dari raket ini adalah feeling stiffness raketnya teman-teman, yang medium stiff, yang karakternya stiff tapi bener-bener nyaman di tangan kita. Lenturannya itu pas, pegasannya itu pas, pecutannya raket ini tuh pas banget, ngedukung banget di permainan power, kontrol, defense pun juga permainan-permainan cepat. Apalagi ditambah balance point raket ini yang nggak terlalu tinggi-tinggi banget, makanya buat main-main cepat bener-bener nggak tekor. Di harga 1 jutaan sih ya ini worth it banget sih buat saya pribadi. Oke, di raket yang selanjutnya teman-teman, ini raket yang lumayan mahal di 2,5 sampai 3 jutaan. Ini raketnya Muhammad Ahsan dari brandnya Victor ya teman-teman, yaitu Aura Speed 100X. Ya memang harganya bukan murah lagi, yaitu raket masuk di kategori raket high end yang biasa dipakai pro player. Satu hal menarik yang bikin saya jatuh hati banget dengan raket ini ketika saya pakai di lapangan beberapa waktu yang lalu, itu adalah feeling medium stiffnya, shaftnya yang stiff tapi benar-benar ada satu rasa atau satu feel yang saya rasakan ketika pakai raket ini tuh, permainan cepat kita itu benar-benar kayak terakomodir ya. Ketika kita melakukan swing, raketnya itu kayak ngebalik sendiri untuk menemukan satu momen untuk melakukan serangan bertubi-tubi gitu loh teman-teman. Jadi feel itu bukan kayak dari tangan kita, itu kerasa kayak memang keluar dari kemampuan raket yang bisa melakukan pukulan-pukulan secara beruntun yang bikin performa speed kita itu jadi bertambah. Pokoknya intinya sih ini raket Aura Speed ini punya feel yang benar-benar berbeda dari beberapa raket yang lainnya gitu. Performa powernya dapat, defense-nya dapat, speednya dapat, flashing, kontrol-kontrolnya itu benar-benar enak banget pakai raket ini. Apalagi kita ngerti ini raket high end yang biasa dipakai oleh atlet dunia. Makanya dengan feel yang enak banget di tangan saya, nggak butuh adaptasi lama untuk memakai raket ini menjadi salah satu opsi untuk teman-teman yang memang pingin ngerasain raket sekelas pro player, tapi benar-benar performanya itu enak banget di tangan-tangan amatir seperti saya. Kemudian teman-teman, raket yang terakhir ini yang baru beberapa hari lalu saya nge-review raket ini ya. Ini adalah raket yang buat saya pribadi di tangan saya sekali pakai langsung nyaman banget. Adaptasinya gampang, klop. Makanya kenapa raket ini saya jadikan di peringkat 1. Bahkan ini adalah salah satu keistimewaan dari raket ini karena brandnya baru keluar, barusan saya review, tapi benar-benar ekspektasinya di tangan saya enak, nyaman banget buat main apapun. Ini adalah raket Airstrike di series Challenger S1000. Ya walaupun brandnya baru sih ya, di harga 450 ribuan emang lawannya banyak banget. Bahkan yang jadi lawannya pun brand-brand besar, juga brand-brand yang udah viral-viral duluan. Tapi saya jujur banget yang menyampaikan ini bahwasanya raket Airstrike di series Challenger S1000 ini bener-bener di tangan saya enak banget. Oke teman-teman, itu tadi 12 raket yang saya sampaikan ke teman-teman, yang mana 12 raket ini yang paling nyaman di tangan saya, yang di tangan saya adaptasinya nggak butuh waktu lama, bahkan langsung klop banget, bahkan semua pukulan ataupun skill yang saya miliki itu terakomodir dengan performa raket-raket yang saya sebutkan tadi. Di sisi lain, di mata saya, warna-warna, corak-corak desain, kosmetiknya raket-raket 12 raket ini worth it banget. Tentu saja disesuaikan dengan harganya masing-masing ya teman-teman. Dan untuk lebih lanjutnya sih buat teman-teman yang lebih ingin mengetahui performa raketnya secara mendalam, teman-teman bisa lihat ataupun cek video review masing-masing raket ini di video-video khususnya masing-masing. Dan sementara segini dulu teman-teman, semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepuk bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat menyambut tahun baru 2024. Semoga kita semua selalu sehat dan mimpi-mimpi yang kita cita-citakan bisa segera tercapai. Amin.